Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menceritakan, bahkan menunjukkan kepada orang bahwa kami adalah sungguh orang-orang yang kasih Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya diikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan melihat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan yang orang yang diurapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan dalam perjalanannya diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita melewati masa pilkada. Jadi tanggal 9 Desember yang lalu kita melakukan pemilihan kepada kepala daerah, dan seperti pemilihan-pemilihan yang lain, ketika ada pemilihan itu kan pasti ada kampanye dengan menyuarakan visi misi. Nah, kemudian yang sebenarnya menilai visi misi itu juga penting ya, karena kita mau lihat dong sebenarnya pemimpin daerah ini membawa daerah kita ke arah mana gitu, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak gitu. Nah, tapi kemudian kinerjanya itu hanya akan bisa dinilai setelah dilakukan. Jadi apakah mereka ingat visi mereka, ingat misi mereka, ingat janji-janji yang mereka sampaikan. Itu nanti tahun-tahun ke depan ini kita akan melihat benar nggak ya mereka itu seperti yang mereka janjikan, benar nggak ya mereka akan bekerja dengan jujur, mereka akan bekerja dengan benar, dan lain-lain. Nah, ini hanya akan bisa lihat ketika sudah berjalan. Tapi janji itu adalah sebuah kontrak yang dibuat. Jadi memang nggak semua janji dicatat, nggak semua janji ada tanda tangan, tapi itu sadar atau tidak itu adalah sebuah kontrak yang harus dipenuhi. Ya, walaupun banyak orang yang ingkar janji, itu tidak menurunkan makna janji itu sendiri. Jadi jangan karena orang-orang banyak yang sering melanggar janji lalu kita berpikir bahwa janji itu nggak ada gunanya. Enggak, janji itu berharga dan adalah kontrak yang harus dibayar, ditepati. Nah, Bapak Ibu, ini kita baru saja membaca tentang puji-pujiannya Hana.
Kita tentu ingat beberapa waktu yang lalu kita merenungkan keadaan Hana. Jadi dia saking tertekannya nangis minta sama Tuhan dan berjanji kepada Tuhan ketika nanti Tuhan memberikan anak kepadanya, ia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Dan benar saja kalau kita baca yang di 1 Samuel 1 ayat 19-28 itu diceritakan bagaimana Tuhan ingat kepada Hana dan Hana mengandung serta melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, jadi Hana ini adalah tokoh yang karakternya bisa kita teladani dalam hal ini. Jadi Hana ini sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan di dalam penderitaan dan sengsaranya. Dia kepengen punya anak. Nah, kemudian dalam perjalanannya dia bernazar bahwa pada Tuhan kalau diberikan anak akan dipersembahkan, dan Tuhan berikan, Tuhan mengingat dan berikan. Dan dia sungguh-sungguh dengan janji itu dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dia ngobrol sama suaminya dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan uniknya adalah setelah dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dia kemudian nggak gelisah, nggak aduh ya ampun tahu gitu aku janjinya nggak usah itu deh sama Tuhan. Dia nggak menyesal gitu kok. Wah, tahu gitu kalau benar-benar mau ditepati ya jangan kayak gini lah, kan anak laki-lakiku besok menjadi sandaranku, peganganku, harusnya nggak aku serahkan kepada Tuhan, mending sama aku aja dan lain-lain. Dia nggak gitu. Dia ingat betul siapa dia, bagaimana posisinya. Dia ingat betul sejarah kehidupannya, bagaimana Tuhan menolongnya sebagai perempuan yang dihina oleh perempuan lain, sebagai perempuan yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Dia ingat bagaimana saat itu keadaannya sangat terpuruk, dia mengalami kerendahan hati, dia bahkan tidak bisa melihat orang-orang yang mengasihinya. Dia ingat betul apa yang dia rasakan. Jadi ketika dia punya anak, dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu bahwa bersamaan dengan anugerah itu ada sebuah tanggung jawab yang dia emban, yaitu menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Tetapi tanggung jawab itu tidak memudarkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia sampaikan, dia bersaksi bagaimana Tuhan itu adil, bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu mengetahui, bagaimana Tuhan menolong. Dia sampaikan puji-pujian itu. Dia bersaksi bahwa tidak sebaiknya orang memandang sebelah mata kepada orang lain, tidak sebaiknya menghina orang lain, mengutuk orang lain, karena Tuhan melihat isi hati kita, Tuhan melihat perjalanan hidup kita, Tuhan melihat mereka yang sedang menangis, Tuhan melihat mereka yang menderita, dan Tuhan menolong mereka. Dalam puji-pujiannya dia mengingat perjalanan kehidupannya. Nah, ini menarik bagi kita untuk kita pelajari dan kita renungkan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang berani berjanji, tapi berapa orang yang berani menepati janjinya? Janji kepada manusia mungkin lebih gampang begitu ditepati, karena yang nagih ada. Walaupun ya banyak juga yang ingkar janji ya. Nggak usah nuduh-nuduh pemerintah lah, kita juga sering kok ingkar janji. Kita sudah belajar ingkar janji juga, dan apalagi pemerintah. Enggak ya, pemerintah sekarang baik-baik kok, ya kan? Baik. Nah, banyak orang berjanji, tapi nggak banyak orang berani buat menepati janji, karena ternyata menepati janji itu tidak mudah mengucapkan, tidak mudah seperti ketika mengatakan untuk berjanji. Paling mudah ya, misalnya hari ini kita sedang senang, cuaca sedang baik, lalu berjanji, oke aku janji akan ke rumahmu besok. Ini yang sering saya lakukan sih. Oke, saya akan janji ke rumah besok. Tapi ternyata besok itu hujan, besok itu ada acara-acara dan lain-lain, dan saya nggak bisa datang ke rumah orang yang saya sudah berjanji untuk datang ke rumahnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, susah ya, bukan susah ya, jangan percaya sama janjinya pendeta untuk berjumpa gitu, karena memang seringkali ada hal-hal yang membuat kami ingkar janji. Enggak semua pendeta, saya aja, saya ingkar janji. Jadi menepati janji itu tidak pernah mudah. Saya ingat kok, saya ada seorang jemaat gitu, dan saya ini berjanji akan membawakan buku. Jadi saya punya buku renungan yang saya rasa dia ini akan menghiburnya begitu, buku renungan itu. Dan saya tanya, suka baca buku? Iya suka. Ya sudah, saya bawakan ya. Iya bawakan. Oke, saya bawakan besok Minggu sepulang saya dari gereja gitu. Jadi saya akan mampir untuk memberikan bukunya. Oh iya, terima kasih. Rupanya terjadi beberapa hal yang membuat saya tidak bisa
memberikan buku sampai sekarang saya belum bisa ketemu dan belum bisa memberikan buku yang sudah saya janjikan. Kalau hari ini nonton, maaf ya. Nah, tapi memang seperti itu susahnya manusia itu menepati janjinya. Tapi Hana menepati janji kepada Tuhan. Walaupun menepati janjinya itu nggak gampang ya, tapi dia menepati janji kepada Tuhan dan dia menepatinya dengan sukacita. Dia nggak terpaksa sama Tuhan, dia nggak tahu hatinya, tapi dalam puji-pujian ini dia nggak terpaksa sama Tuhan. Dia tahu betul kenapa dia harus menepati janji itu, karena Tuhan sudah memberikan yang luar biasa besar kepadanya. Jadi ketika dia harus mempersembahkan kepada Tuhan, ini sudah layak, lebih dari layak. Kok lebih dari layak apa ya? Bukan lebih dari layak, ini sudah selayaknya gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar, mempersembahkan hal yang begitu besar, itu sudah layak gitu. Karena kalau nggak dikasih Tuhan juga nggak dapat kok. Kalau nggak ditolong Tuhan ya nggak punya anak. Makanya ketika dia mempersembahkan anaknya, ini adalah hal yang penting dan dia bersukacita untuk hal itu. Nah, bagaimana cara dia bersukacita? Dia ingat betul keadaan ketika dia meminta kepada Tuhan. Dia ingat betul kenapa dia meminta Tuhan pada waktu itu. Sehingga ketika Tuhan memberikan jawaban atas doanya, dia tidak sesumbar, dia tidak takabur, karena dia ingat betul keadaannya saat itu. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita, Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita ini banyak lika-likunya. Dan dalam keadaan yang sulit, kita seringkali bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya minta tolong begini, begitu, lalu mungkin nggak langsung jawabannya. Saya minta pekerjaan, lalu besok dapat pekerjaan, yang nggak langsung kadang-kadang ya. Kadang nanti sore dapat pekerjaan, nggak langsung, kadang-kadang butuh proses. Nah, seringkali setelah dapat pekerjaan kita lupa gitu sama Tuhan yang memberikan pekerjaan. Ya sibuk lah, ya bingung lah, ya banyaklah alasannya, jadi lupa sama Tuhan. Lupa sama keadaan ketika kita minta sama Tuhan. Nah, ini mengingatkan kepada kita, ayo ingat yuk. Bagaimana ketika kita meminta Tuhan kemarin itu posisi kita gimana? Kemarin itu kita kecepit, kemarin itu kita rendah diri. Kemarin kita itu terdesak dan sungguh nggak sanggup kok cari jalan keluar, sudah musur-musur nggak ada jalan keluarnya, lalu Tuhan menolong. Nah, sudah ditolong, kadang kita lupa. Mari kita mengingat, oh iya, kemarin kalau Tuhan nggak nolong, saya nggak bisa. Saya sudah muter-muter nggak ada jawaban. Mari kita mengingat, dan dengan mengingat itu kita akan bersyukur dengan penuh sukacita. Kita akan menyampaikan ungkapan dan pujian kepada Tuhan ini dengan penuh sukacita, karena kita ingat betul gimana keadaan kita kemarin. Nah, ini akan sangat relate kalau Bapak Ibu punya sakit tertentu, kemudian ketemu sama dokter gitu, terus dokternya itu menyembuhkan penyakit Bapak Ibu. Nah, itu kan akan teringat terus toh. Wah, sebelum saya ketemu dokter itu, misalnya yang punya sakit gigi saya itu nggak tertahankan dan lain-lain. Ya prosesnya sakit dokter itu loh, kalau nyabut itu tega sekali dan lain-lain. Tapi sembuh, saya nggak pernah merasakan sakit lagi. Maka kita akan selalu ingat dokter itu sebagai dokter yang baik, yang menolong kita dari sakit gigi kita. Demikian juga kita mengingat Tuhan. Mari mengingat Tuhan sebagai Tuhan yang baik. Karena kalau kita menengok ke belakang, bahkan jauh ke belakang, belakangnya lagi, kita lihat bagaimana diri kita menangis terisak kepada Tuhan, memohon, dan Tuhan memberikan jawaban. Jadi yang dulu minta kerjaan, ingat gimana ketika dulu meminta, yang sekarang sudah punya pekerjaan. Yang dulu minta pasangan hidup, ingat ketika dulu berdoa kepada Tuhan minta pasangan hidup. Ketika dulu minta pada Tuhan supaya Tuhan meluluhkan hati pasangan kita, diingat lagi. Dan ketika punya cucu gitu, diingat lagi dulu ketika berdoa kepada Tuhan supaya anaknya menikah, anaknya punya anak, dan lain-lain. Dengan demikian kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan berikan, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengingat dan mengenang kasih Tuhan. Tuhan melihat bahwa kami manusia yang terbatas, kami sering dan mudah sekali melupakan segala sesuatu, tapi biarlah kami selalu mengingat cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, seluruh dunia ini yang dirundung oleh pandemi dan lain-lain, kiranya Tuhan yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, yang demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan selamat jalani aktivitas, tetap taati protokol kesehatan, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.